ketika Rasulullah SAW sampai di umur 25 tahun, ya, disinilah banyak kejadian yang istimewa. Di antaranya yang terjadi pada Nabi kita Muhammad SAW di umur 25 tahun, kharaja sallallahu alaihi wasallam ma'a Maisarah ulama Khadijah fi tijaratin laha bi ujratin farabiha ad'afa ma yarbahu an-nas falamma raja'a ad'afat lahu Khadijah al-ujrah wa syahada minhum Maisarah fi tilka as-safarah anwa'an min alamatin nubuwah minha annahu kana idza ishtadda al-harb dhallalathu al-ghamama tasiru bisayrihi wa taqifu fi wuqufihi. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika Nabi Muhammad umur 25 tahun, tatkala Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha, ya, yang jadi istrinya Nabi kita Muhammad SAW. Jadi ini cerita sebelum Sayyidah Khadijah, Rasulullah SAW menikah dengan Sayyidah Khadijah. Pada umur tersebut Rasulullah SAW ini sudah mulai terkenal di kota Makkah, terkenal dengan keikhlasannya, terkenal dengan keamanatannya, terkenal dengan baik hatinya, terkenal dengan hobi membantu orang. Walaupun Rasulullah SAW gak punya banyak harta, ya, tapi semampunya beliau gunakan, semampunya beliau manfaatkan. Ini Nabi kita Muhammad SAW. Di waktu itu Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha, ya, beliau sudah menjanda 2 kali. Maka ketika menikah sama Rasulullah SAW itu mendapatkan suami yang ketiga. Ya, Rasulullah SAW suami yang ketiga daripada Sayyidah Khadijah. Tapi Sayyidah Khadijah ini, ya, manusia yang istimewa, saudagar besar, orang kaya, punya bisnis besar. Ya, di zaman dahulu dengan caranya mereka berbisnis, ya, perdagangan, memimpin perdagangan, ya, memimpin, ya, orang kaya dia memimpin perdagangan tersebut, mempunyai banyak toko Sayyidah Khadijah dan kaya raya. Ya, masih cantik, cakep, istimewa Sayyidah Khadijah. Ya. Jadi di umur yang agak tua, jadi ketika Nabi SAW menikahi Sayyidah Khadijah umurnya 40 tahun. Di umur Nabi 25 tahun, Sayyidah Khadijah umurnya 40 tahun, lebih tua jauh sama Nabi. Tapi fisiknya Sayyidah Khadijah, Masya Allah, indah, cakep, ya, dan juga hartanya banyak. Sayyidah Khadijah sudah menjanda 2 kali, tapi masih banyak yang ngincer. Ya, orang kota Mekah, ya, orang Quraisy itu semua, ya, masih banyak yang kepengen gimana caranya bisa dapetin Khadijah ini di masa itu. Tapi Sayyidah Khadijah orang yang istimewa, ya, orang yang hebat, ya, punya pikiran yang hebat, dan beliau ini selalu, ya, memandang tentang kabarnya Muhammad SAW. Jadi di ini terus diperhatikan terus, ya, Muhammad ini siapa, ini kok bisa perilakunya beda dari yang lain. Sekota Makkah nggak ada yang punya perilaku seperti itu. Dan juga Sayyidah Khadijah punya sepupu, dan sepupunya itu udah sepuh, udah tua, yang namanya Waraqah bin Naufal. Waraqah bin Naufal, ya, bisa dibilang pendeta atau ulama, ya, pada waktu itu. Artinya apa? Di masanya kota Mekah tersebut, orang Quraisy Mekah dahulu, mereka nyembahnya berhala. Tuhannya mereka patung-patung yang dianggap Tuhan, ya. Tuhan mereka patung-patung yang gak jelas dianggap Tuhan. Tapi Waraqah bin Naufal nggak ikut-ikutan di situ. Dia nggak ikut-ikutan nyembah patung. Dia menguasai kitab Taurat, menguasai kitab Injil. Banyak tahu tentang kitab-kitab tersebut. Jadi dia benar-benar tahu apa isi hati dalam kitab-kitab tersebut, apa isi di kitab tersebut. Dan
mengetahui semua kitab-kitab terdahulu dari Taurat, Zabur, Injil. Mereka pasti menyifati tentang sifatnya Nabi akhir zaman. Disifatin semuanya. Dan Sayyidah Khadijah selalu bertanya sama pamannya, sepupunya ini yang ahli dalam kitab tersebut. Ditanya, memang udah mulai ada ciri-ciri tanda kenabian pada Muhammad bin Abdullah ini. Ya. Diperhatikan terus. Namun ada beberapa ciri yang masih dicari sama Sayyidah Khadijah. Ya. Yang masih dicari sama Sayyidah Khadijah. Diperhatikan. Akhirnya diantaranya Sayyidah Khadijah sengaja mengutus budaknya yang bernama Maisarah. Ya, ada budaknya Sayyidah Khadijah, pembantunya lah, ya, pembantunya Sayyidah Khadijah ini, ya, namanya Sayyidah Khadijah seorang bos besar, ya, nyuruh pembantunya ini, ya. Ini sudah musimnya untuk kita berniaga. Jadi kalau orang dulu itu ada musim-musimnya, ya. Musim ini kita mesti berniaga membawa barang, ya, barang ini kita jualkan ke negeri Syam. Ya, ke negeri Syam. Nanti ada musimnya lagi berjualan membawa barang ke negeri Yaman. Pulang membawa hasil yang menguntungkan. Ya, ada musimnya begitu. Orang Arab dulu ada orang kota Mekah ada musimnya ya. Bawalah barang misalnya beberapa puluh onta isinya barang semua yang bakal dijualin di negeri orang lain. Hasil dari hasil bumi ataupun hasil kreatifnya yang didapetin di kota tersebut ya dijual keluar begitu. Cara orang dulu begitu. Nah, jadi Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha beliau mengutus pembantunya ini, sekarang sudah waktunya kita berdagang, mengirim barang untuk berjualan di negeri Syam. Tahu negeri Syam nggak nih? Ibu-ibu tahu nggak negeri Syam mana? Tahu nggak negeri Syam? Hah? Samping Babakan sini ya. Negeri Syam itu di Syria, tahu Syria? Hah? Syria nggak tahu juga. Nanti dijelasin ini. Arab Saudi tahu? Nah, naik ke atas lagi situ. Dari Arab Saudi mungkin sekitar sehari atau 2 hari lah kalau naik mobil. Ya, masih naik ke atas lagi situ. Palestina tahu Palestina? Hah? Palestina tahu? Nah, dekat dikit situ naik ke atas sedikit lah. Itu di negeri Syria tersebut jadi sudah adatnya orang kota Mekah kalau berdagang membawa barang ke sana dan berjualan di sana. Ya, mungkin bahasanya buka lapak lah atau itulah semuanya. Ya, cuman barangnya nggak main-main, sekali bawa ya mungkin bahasa kita mungkin sekitar 4 truk atau 5 truk karena orang dulu pakai onta, puluhan onta yang dibawa, isinya bawa barang semua. Nah ini Sayyidah Khadijah memerintahkan Maisarah, wahai Maisarah, pergilah kamu berdagang, ajak Muhammad bin Abdullah, tawarkan dia mau ikut apa enggak gitu. Artinya mengajak tersebut karena orang kota Mekah dulu untuk berniaga pergi ke negeri Syam mereka enggak sendirian, tapi ngajak rombongan yang lain. Ya, misalnya kayak dari sini, ayo kita mau waktunya mesti berdagang ke Jakarta. Ayo ente bawa barang apa? Ayo kita berangkat bareng-bareng. Ya, ente bawa dagangan ini, ente bawa dagangan ini, ente bawa dagangan ini. Ayo kita berangkat bareng-bareng, kita jualin di sana. Nah ini Rasulullah SAW ditawarkan sama Maisarah untuk ikut berdagang. Kata Rasulullah, aku nggak punya barang. Aku nggak punya barang untuk apa yang aku jualin nanti di sana. Kata Maisarah, kau nggak usah bawa barang. Kamu bantu kami aja untuk jualin barang-barang kami. Gitu. Ya, akhirnya jadinya tuh Rasulullah diajak untuk bantu jualin nih barang. Diajak. Ya kata Rasulullah SAW, baiklah. Ya, diterima sama Rasulullah SAW tawarannya. Artinya apa? Nanti digaji. Setelah mendapat keuntungan yang besar, ya, dari keuntungan tersebut ketika pulang ke kotanya, ya, mendapat gajian dari hasil penjualan tersebut. Nah inilah seberangkat itu, sebelum berangkat Maisarah dipesan nama Sayyidah Khadijah. Maisarah, ya, tolong kamu perhatikan ketika kamu berjalan sama Rasulullah,
Ketika kamu berjalan sama Muhammad bin Abdullah, ya, kamu perhatikan gerak-geriknya, apa yang terjadi, keadaan semuanya tentang beliau ini, kabarkan kepada aku. Jadi intinya Sayyidah Khadijah itu ngutus Maisarah biar Muhammad bin Abdullah ikut kerja, bukan artinya nyari nyari pegawai lagi. Bukan artinya nyari pegawai yang bisa ikut bantuin jualan dan digaji, enggak. Intinya cuma pengen tahu apa yang terjadi pada Muhammad bin Abdullah ini. Pengen tahu di situ aja. Sayyidah Khadijah memperhatikan sampai sedemikian rupa. Diajaklah Nabi Muhammad SAW. Ya. Maisarah pun selalu memperhatikan apa yang terjadi pada Nabi Muhammad SAW. Di antaranya hal yang istimewa yang didapetin sama Maisarah, ya, ketika berjalan menunggangi onta dan lain sebagainya, ya, dengan keadaan yang panas, ya, terik panasnya sangat hebat, itu rombongan kafilah, rombongan di situ, ya, sama orang-orang yang lain semuanya, ya, kepanasan dalam perjalanan tersebut, tapi hanya ada satu awan yang nutupin Nabi Muhammad SAW. Kemana Rasulullah SAW pergi itu awan ikut aja terus. Jadi Rasulullah beserta ontanya itu adem terus, gak kena terik matahari. Diperhatikan sama Maisarah ini selama perjalanan itu. Ya. Terus akhirnya nyampe di satu tempat, ya, sampai di suatu tempat, berhenti di suatu tempat, ya. Ternyata suatu tempat itu ada rumahnya pendeta juga di situ. Ya. Ada rumahnya pendeta yang namanya pendetanya itu Nastur namanya. Nama pendeta tersebut namanya Nastur. Ya. Biasa berhenti di satu tempat, rombongan ini istirahat dulu, ya, rest area dulu, ya. Mampir di rest area dulu, istirahat sejenak gitu. Nah itu ada satu pohon, ya, ada satu pohon di situ, tempat pemberhentian tersebut ada satu pohon, ya. Rasulullah SAW ketika berhenti dan turun duduk di bawah pohon itu, duduk di bawah pohon itu. Ini pendeta yang alim, yang benar-benar tahu ilmu tersebut. Pendeta ini mengamatin, ya. Kata pendeta tersebut, kaget ngelihat ada satu orang duduk di bawah pohon itu, ya. Satu orang duduk di bawah pohon itu. Akhirnya pendeta ini nanya, ya. Pendeta ini nanya kepada Maisarah tadi, man hadal fata? Siapa anak muda itu yang duduk di bawah pohon itu? Faqala huwa min ahli Makkah. Dia salah satu orang dari kota Makkah. Min ahlil haram, ya. Dia itu salah satu orang, ya, keturunan dari pemegang Ka'bah, ya, pemegang Ka'bah gitu istilahnya. Kata pendeta tersebut, pendeta langsung bilang apa? Asyhadu annahu nabi. Aku bersaksi bahwasanya anak tersebut, anak muda itu pasti nabi. Wa annahu akhirul anbiya. Dan dia adalah nabi akhir zaman, nabi paling terakhirnya para nabi, ya. Dibilang gitu. Loh kok bisa tahu? Iya, gak ada yang duduk di pohon itu melainkan nabi. Gak ada yang duduk di bawah pohon tersebut melainkan nabi. Dari dulu pohon itu ada, tapi gak ada orang yang bisa duduk di situ, ya. Sampai pada akhirnya, ya, ada anak muda ini duduk di situ, rupanya itulah Rasulullah SAW. Sampai sekarang pohonnya itu masih ada, ya, di negeri Suriah, ya. Kalau mau lihat pohonnya ya pergi ke sana, ya. Itu pohonnya ada, ya. Pohonnya ada, kita deketin pohonnya di situ bisa, duduk di bawah pohonnya itu bisa, ya. Masih ada pohonnya. Yang dibilang inilah pohon yang tempat Rasulullah SAW pernah singgah di pohon tersebut, berteduh di situ. Nah, inilah suatu keajaiban yang didapatin lagi dari Maisarah. Pengakuan daripada pendeta yang bernama Nastur. Sampainya, mulailah sampai di negeri Syam, ya. Mulailah berniaga, berjualan, ya. Jualan, biasa caranya orang jualan, ya. Nawarin barang orang yang lewat sana kemari, ayo dibeli, ini macam-macam, ya. Dengan cara-caranya mereka, Rasulullah SAW pun juga menawarkan kepada orang-orang untuk membeli barangnya. Rasulullah nggak banyak nawarin orang macam-macam. Ayo sini, ayo bapak-bapak, ibu-ibu, ada, nggak ada kayak begini, nggak ada. Ya. Dengan jujurnya berjualan, ya, dengan jujurnya
penjualannya Nabi kita Muhammad SAW diberkahi nama Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW sekali Rasulullah yang jualan itu mendapatkan keuntungan yang istimewa. Orang belinya nggak pakai nawar. Orang belinya nggak pakai nawar. Biasa ya kalau ya ibu-ibu lah nih yang tahu nih, ya datang ke pasar, nih jeruk sekilo berapa? 18.000. Kurangin dong. Ya, biasa lah begitu. Dapat baru. Ini ketika Rasulullah SAW yang jualan, orang nanya ini harga berapa, langsung. Nggak pakai tawar menawar lagi. Bahkan yang lain ada yang ini berapa harganya? Ya udah dikasih duitnya sini. Kembaliannya nggak usah. Kembalian nggak usah dikembaliin. Nah, disitulah keberkahan yang ada pada tangan Nabi Muhammad SAW. Semua cara geriknya Rasulullah SAW ketika berdagang, berniaga di situ diperhatikan sama Maisarah ini. Dilihat sama Maisarah ini kejujurannya, ya, nggak pernah di otak-atik, wala main timbangan, wala ini nggak ada. Ya, semua Rasulullah SAW rapih dalam perdagangan tersebut. Sampai mendapatkan hasil yang sangat istimewa ketika pulang dari negeri Syam, sampai akhirnya datang kepada Sayyidah Khadijah mengasih tahu inilah hasil perdagangan kita, hasil perdagangan kita. Kata Sayyidah Khadijah apa? Nanti dulu, nggak pengen hitung-hitungan ini nanti. Sini Maisarah, nanti sini dulu. Apa aja yang terjadi? Itu yang ditanya nama Sayyidah Khadijah. Urusan bagi hasil ini gampang. Tapi aku pengen tahu kabar-kabar apa aja yang kamu dapatkan ini. Lalu diceritakanlah sama Maisarah ini tentang terjadinya pada Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dijelaskan kejadiannya begini, kejadian yang istimewa begini, kejadian istimewa begini. Singkat cerita, barulah habis itu baru bagi hasil. Sayyidah Khadijah makin yakin, makin ini akhirnya makin cinta kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan punya tujuan ingin nikah dengan Nabi Muhammad SAW. Ya, dari situlah setelah itu barulah bagi hasil. Bagi hasil dikasihlah jatahnya Nabi kita Muhammad SAW. Setelah dikasih dilebihin sama Sayyidah Khadijah. Ya anggapnya bonus gitu karena namanya pegawai kerjanya dia baik, rapi, jujur, amanah, jadi kasih bonus sama bos. Ya, ada bonusnya begitu. Nah, jadi singkat cerita itulah perjalanan Nabi kita Muhammad SAW ketika berniaga menjual barang-barang di Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Sampai disitulah singkat cerita, disinilah mulai Sayyidah Khadijah menginginkan Nabi kita Muhammad SAW menjadi suaminya. Ditawarkan, singkat cerita ditawarkan kepada Nabi Muhammad SAW. Ada suatu orang yang menawarkan kepada Rasulullah SAW, ya Muhammad, apakah kamu sudah ingin menikah? Kata Rasulullah, ya siapa yang mau menikah dengan aku? Kata Nabi Muhammad, aku nggak punya apa-apa. Untuk nyiapin mahar tuh nggak ada. Itu pun mau nikah maharnya mesti ada. Beli lemari lah, beli kasur lah, beli itu macam-macam, gitu gak sih? Rasulullah nggak punya apa-apa. Kita bayangin Nabi kita Muhammad SAW memimpin umat Islam semuanya, ketika mau nikah nggak punya apa-apa. Namun diriwayatkan pada waktu itu malah hakikatnya Sayyidah Khadijah yang memberikan semuanya kepada Nabi Muhammad. Jadi diberikan oleh Sayyidah Khadijah beberapa harta, berapa uang, lewat wasilahnya orang lain disuruh sama Sayyidah Khadijah kasihkan kepada Nabi Muhammad. Ya harta itulah untuk melamar Sayyidah Khadijah, dipakai untuk melamar Sayyidah Khadijah. Disebutkan di sini, wahia Khadijah bintu Khuwailid. Wa minha ma syahadahu min sidqihi wa amanatihi wa khuluqin azim fa akhbara man sara Khadijah bima syahidahu min mu'jizati sallallahu alaihi wasallam khuluqu berarti fa khatabathu ila nafsiha. Itu dilamar oleh Sayyidah Khadijah sallallahu alaihi wasallam. Wa hiya Khadijah bintu Khuwailid bin Asad bin Abdul Uzza bin Qusay. Nah, ini nasabnya Sayyidah Khadijah sedikit. Wa kanat Khadijah min afdhalin nisa'i Quraisy. Adapun Sayyidah Khadijah perempuan, paling mulianya perempuan di kalangan Quraisy. Hasaban, secara kepribadiannya sangat istimewa. Wa nasaban, dan keturunan-keturunan orang mulia.
ya istilahnya keturunan darah biru lah. Ya. Wa jamalan, mempunyai keindahan, cakep cantik Sayyidah Khadijah. Wa malan, dan punya harta yang banyak. Nah, ini ya sungguh istimewa, udah kita mah beruntung banget udah dapat perempuan cakep cantik, saudara keturunan orang besar, cantik, hartanya banyak, udah surga ada buat itu ya. Enak banget dapat begini ya. Ini Nabi kita Muhammad SAW dapat Sayyidah Khadijah. Wa qad kana kallu min qaumiha harisun ala nikahiha. Adapun Sayyidah Khadijah ini dari dulu dari kaumnya sendiri pun udah banyak yang ngincar Sayyidah Khadijah. Udah banyak, tapi ditolak semua Sayyidah Khadijah. Ditolak semua. Fa akramahu Allahu bi akramil khalqi 'ala Allah. Maka Allah muliakan Sayyidah Khadijah untuk mendapatkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari sinilah Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha yang benar-benar menjadi pendampingnya Nabi kita Muhammad SAW. Dinikahkan, menikahlah Nabi kita Muhammad SAW dengan Sayyidah Khadijah dengan mahar yang dikasih oleh Sayyidah Khadijah tersebut. Subhanallah, ya dari sinilah Rasulullah SAW mendapatkan istri yang sangat istimewa, istri yang sangat hebat. Nah ini banyak ya, ada omongan-omongan orang yang menyatakan Rasulullah SAW nikahnya milih-milih, nikahnya banyak tingkah. Ini omongan-omongan orang yang nggak ada sedikit pun hatinya cinta sama Rasulullah SAW, yang mereka bugut sama Nabi Muhammad SAW. Kalau kita lihat dia kayak begini, Rasulullah SAW mendapatkan pertama kali nikah beliau sama janda yang udah 2 kali lagi. Kalau zaman sekarang mah orang masih mikir-mikir mau nikahin janda yang udah 2 kali. Tapi Nabi kita Muhammad SAW diberi kemuliaan oleh Allah SWT mendapatkan Sayyidah Khadijah tersebut, orangnya sangat istimewa. Sampai dipuji dalam hadis Nabi Muhammad SAW, Rasulullah pernah berkata, khairun nisa'iha Maryam wa ibnatu Imran wa khairun nisa'iha Khadijah. Ai Maryam khairun nisa'i zamaniha wa Khadijah khairun nisa'i zamaniha. Jadi kata Rasulullah SAW, paling baiknya perempuan di zamannya Nabi Allah Isa itu Siti Maryam, dan paling baiknya perempuan di zamannya Nabi Muhammad SAW yaitu Khadijah. Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha paling baik. Kenapa paling baik? Karena memang perjuangan Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha demi Nabi Muhammad SAW sangat hebat, bukan main. Benar-benar cinta yang mendalam pada Sayyidah Khadijah kepada Nabi kita Muhammad SAW. Cintanya Sayyidah Khadijah kepada Nabi Muhammad hebat banget, bukan main. Berani berkorban semuanya demi Nabi kita Muhammad SAW. Itu sampai tokonya Sayyidah Khadijah sedikit demi sedikit dijual sama Sayyidah Khadijah. Demi apa? Demi umat Islam, demi perjuangannya umat Islam. Enggak ada kedudukan wanita yang bisa mencapai kedudukannya Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Saking tingginya kedudukan beliau. Bayangkan di dunia aja Sayyidah Khadijah udah dapat salam dari Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada yang dapat dia begitu dengan Sayyidah Khadijah. Dalam hadis dibilang, "Atani Jibril," kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala hadhihi Khadijah fa idza atatka faqri 'alaiha salam min rabbiha wa minni. Wa basyirha bi baitin fil jannah min ghasabin la nasaba fihi wala sakhab. Ini dalam hadis Nabi Muhammad SAW, Rasulullah SAW bilang kepada Sayyidah Khadijah, datang kepadaku Sayyidina Jibril, kata Rasulullah, dan Jibril menyatakan hadhihi Khadijah, ini Khadijah, ini Sayyidah Khadijah. Fa idza atatka faqri 'alaiha salam. Apabila Sayyidah Khadijah datang kepadamu, kata Jibril bilang kepada Nabi Muhammad, maka sampaikanlah salam. Dari siapa salam? Dari Allah Subhanahu wa taala. Allah kirim salam kepada Sayyidah Khadijah. Dari Allah dan dariku juga, kata Jibril. Aku juga kirim salam kepada Sayyidah Khadijah. Kenapa? Sayyidah Khadijah mempunyai kedudukan yang sangat istimewa di hati Nabi Muhammad, di Allah Subhanahu wa taala. Wa basyirha bi baitin. Ini masih di dunia nih.
udah dapat bisyarah, udah dapat kabar gembira, ya. Dan kabarkanlah gembira kepada Sayyidah Khadijah. Apa kabar gembiranya? Sungguhnya Sayyidah Khadijah bakal punya rumah di surga nanti, ya. Mempunyai rumah di surga nanti, min gosobin, rumah yang dibuat dari gosok. Apa itu gosok? Lu'lu' mujawwaf, mutiara berlian. Kalau kita nih rumah nih pakai semen, keramik, ini begini, ya. Rumah buat Khadijah di surga dari apa? Dari permata semua. Temboknya permata berlian, ya. Dalamnya semua, lemarinya berlian semuanya, ya. Untuk Sayyidah Khadijah. La nasaba fihi, tidak ada kelelahan, wala sahab, dan juga tidak berisik, ya. Ini rumah yang khusus buat Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberi khususnya kepada Sayyidah Khadijah, dibuatin rumah, rumahnya dari berlian, dan di rumah itu nggak bikin capek. Kita punya rumah, seandainya ya, kalau kita punya rumah gede, ya, ngurus sendirian, lumayan bersih juga capek gitu. Ngepel sana, baru pel depan, belakang udah kotor lagi, ya. Pel belakang, depan udah kotor lagi, capek kayak begitu. Percuma rumah gede-gede, ya, tapi nggak pernah ngajak orang makan bareng. Nah, jadi wala sohab, dan juga tidak berisik rumahnya, ya. Jadi mendapatkan ketenangan dalam rumah tersebut. Tapi yang paling indah ini adalah jawabannya Sayyidah Khadijah tersebut, ya. Jadi memang sangat pintar dan hebat, ya. Ketika kalau kita dapat salam dari teman atau dari guru ataupun dari orang tua ataupun gimana, ya, kita jawabnya ya fulan, nanti dapat salam dari fulan bin fulan. Jawabnya alaika wa alaihis salam. Ya begitu, ya. Jawab salam dari orang alaika wa alaihis salam. Tapi kalau yang kirim salam Allah Subhanahu wa taala, gimana mau jawabnya? Ya. Bingung mau jawabnya gimana? Tapi Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha, ya, saking pintarnya beliau, hebatnya kekasihnya Nabi kita Muhammad SAW, jawabnya gimana? Huwas salam. Allah Subhanahu wa taala itu Allah salam. Ya kan, kalau Asmaul Husna, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, As-Salam. Salah satu nama Allah Subhanahu wa taala Huwas salam, minhus salam, wa minhus salam. Dan dari Allah Subhanahu wa taala aku juga mendapat keselamatan, mendapat salam tersebut. Wa ala Jibril as-salam. Dan kepada malaikat Jibril juga salam, ya. Dijawab Sayyidah Khadijah dengan kalimat yang begitu indah, yang begitu rapi. Ya, inilah kehebatannya Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Inilah, ya, Sayyidah Khadijah mendapat kedudukan yang istimewa di hati Nabi Muhammad SAW, ya, termasuk istri Nabi Muhammad SAW, ya, yang Rasulullah SAW punya anak. Rasulullah menikah, ya, dalam umurnya beliau itu ada 12 istrinya Nabi Muhammad. Istri Nabi Muhammad itu ada 12. Semuanya nggak ada yang punya anak melainkan dengan Khadijah doang. Semuanya yang Nabi nikahin itu nggak punya keturunan melainkan anak Sayyidah Khadijah doang. Berapa anaknya dari Sayyidah Khadijah? Ya, ada 6. Ya. Di antaranya Qasim, Abdullah, ya. Kalau laki Qasim sama Abdullah, ya. Perempuannya 4-4-nya ini, Ruqayyah, Zainab, Ummi Kulthum, wa Fatimah radhiyallahu anha. Kalau Ibrahim itu bukan dari Sayyidah Khadijah, ya, dari itu dari Maria Qibtiyah, dari Maria Qibtiyah. Inilah Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha mempunyai kedudukan yang istimewa, ya. Sampai-sampai Rasulullah SAW selalu memuji Sayyidah Khadijah, selalu memuji Sayyidah Khadijah. Rasulullah SAW selalu memuji Sayyidah Khadijah, ya. Ini sampai-sampai Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, ya, agak cemburu. Wajar, perempuan, ibu, ya. Ketika suami ibu ngomongin tentang keindahan wanita lain, jelas gak? Cemburu gak? Cemburu, wajar perempuan, ya. Jadi gak bisa kita salahkan, ya. Laki-laki juga gak bisa menyalahkan kalau perempuan, wah kamu ini cemburuan. Ya wajar, itu udah tabiatnya manusia begitu, ya. Alhamdulillah punya istri ataupun punya laki cemburuan begitu, ya. Berarti ini tandanya sayang, ya.
Dan tandanya sayang. Ketika Rasulullah SAW selalu muji Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha, memang yang ada di hatinya Rasulullah Sayyidah Khadijah. Lalu muji Sayyidah Khadijah. Sayyidah Aisyah, istrinya Rasulullah SAW juga, ya, cemburu. Ya, jadi Rasulullah SAW menikah dengan Sayyidah Khadijah, ya, selama itu belum pernah menikah sama perempuan lain sampai Sayyidah Khadijah wafat. Sayyidah Khadijah wafat, nah barulah di situ Rasulullah mulai menikah lagi. Menikah lagi dengan Sayyidah Aisyah, terus menikah lagi dengan Ummul Mukminin yang lainnya, banyak terus sampai 10 di situ. Nah, jadi Sayyidah Aisyah ini sedikit cemburu dengan Sayyidah Khadijah dengan ucapan Rasulullah SAW, muji-muji depan Rasulullah SAW. Sampai Sayyidah Aisyah keluar kalimat dari mulutnya, wahai Rasulullah, bukankah tidak Allah gantikan kepada perempuan yang masih kecil, ya, yang perawan, ya, Sayyidah Aisyah perawan, ya. Rasulullah menikahi Sayyidah Aisyah perawan, yang masih kecil, yang perawan, yang cakep. Ini Sayyidah Aisyah ngomong kayak begitu. Nah, Rasulullah SAW di sini, ya, negaskan lagi kepada Sayyidah Khadijah, Sayyidah Aisyah, ma'abdalani Allahu khairan minha, amanat bi id kafaran nas. Macam-macam dipuji lagi sama Rasulullah. Allah Subhanahu wa taala enggak pernah menggantikan orang yang lebih bagus daripada Sayyidah Khadijah. Jadi itu ucapan Nabi Muhammad. Allah Subhanahu wa taala enggak pernah menggantikan orang yang lebih bagus daripada Khadijah. Apa sebabnya? Kata Rasulullah SAW, amanat bi id kafaran nas. Sayyidah Khadijah yang menenangkan diri aku ketika umat semuanya membenci aku. Sayyidah Khadijah yang beriman kepadaku ketika umat semuanya menghina aku. Jadi pertama kali wanita yang masuk Islam adalah Sayyidah Khadijah. Ketika Rasulullah SAW mendapat wahyu dari Allah, ya, dikasih tahu bahwasanya aku mendapat wahyu, aku adalah seorang nabi, Sayyidah Khadijah langsung yang pertama kali beriman. Gak peduli yang lain semua bilang ini penyihir, ini pembohong, ini Rasulullah dicaci maki sekotanya, sekaumnya Rasulullah diintimidasi. Tapi Sayyidah Khadijah selalu ada di samping Nabi Muhammad. Inilah kehebatan Sayyidah Khadijah yang selalu membantu perjuangan Nabi Muhammad SAW. Dibantu terus sama Sayyidah Khadijah. Rasulullah nggak punya apa-apa. Banyak cara-cara yang dipikirkan oleh Sayyidah Khadijah untuk membantu dalam dakwah. Di antaranya Rasulullah bingung gimana cara ngajak umat ini. Yang punya pikiran Sayyidah Khadijah. Sayyidah Khadijah, ya Muhammad, coba gini, wahai Rasulullah, coba begini, kamu undang mereka, aku akan nyiapin makanan. Ini pikirannya Sayyidah Khadijah. Kamu undang mereka ke rumah, kita siapin makanan. Kita siapin makanan, kita ajak mereka makan bareng, makan siang bareng, makan ini. Kamu sampaikanlah apa yang kamu sampaikan di situ. Bicarakanlah apa yang turun dari Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah, ini udah pikiran bagus ini. Lalu dilaksanakan, alhamdulillah, dengan cara begitu banyak yang masuk Islam. Mulai lagi pengikutnya Nabi Muhammad. Siapa yang ngajarin? Sayyidah Khadijah. Yang ini semua banyak pemikiran dari Sayyidah Khadijah. Inilah yang menjadikan Rasulullah SAW benar-benar cinta dan sayang kepada Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Makanya dimuliain terus sama Rasulullah. Sampai-sampai Sayyidah Khadijah sudah meninggal pun, ya, Rasulullah kalau dapat harta makanan, kata Rasulullah, ini potong-potong bagi kepada teman-temannya Sayyidah Khadijah. Tapi segitu, ya, memperhatikan, ya, teman-teman kekasihnya Nabi kita Muhammad SAW. Ini cintanya Nabi kita Muhammad SAW. Nah, inilah sedikit tentang kepribadiannya, kehebatan Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Ya, mudah-mudahan ini pun menjadi contoh untuk kita semua, pedoman untuk kita semua bagaimana perjuangan Nabi kita Muhammad SAW dan perjuangan Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Dan poin yang paling penting kita petik di sini adalah khususnya ibu-ibu, ya, agar selalu mendukung perjuangan para istrinya, para suaminya dalam menegakkan ajaran Allah Subhanahu wa taala, dalam menegakkan agama Islam ini. Dibantu, bukannya disalahkan, bukannya sebaliknya. Ketika suami sedang berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ikutlah bantu dalam hal tersebut. Ya, inilah insyaallah menjadi
yang menolong, yang membantu tersebut dapat keberkahan, dapat pahala yang begitu banyaknya dalam perjuangan tersebut. Mudah-mudahan kita semua mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita ini hampir mengenal Nabi kita Muhammad SAW, tambah sayang, tambah cinta kepada